Meski sempat terkejut dengan kemunculan Wang Dong, namun hal ini membuat Yuho merasa sangat senang dan langsung memeluknya. Yuho mengatakan jika dirinya sangat merindukannya. Merasa malu dengan hal tersebut, Wang Dong kemudian meminta kepada Yuho untuk tidak memeluknya. Wang Dong mengatakan jika mereka bisa membicarakan hal ini setelah mereka menyelesaikan masalah yang berada di depannya. Yu Hao kemudian bersedia menerima tantangan tersebut dan memperkenalkan Wang Dong kepada mereka berdua. Jika Wang Dong merupakan teman dekatnya yang berasal dari Akademi Shrek. Mendengar hal ini, seketika membuat Cici Chen tersenyum dan mengatakan, dikarenakan mereka berdua berasal dari akademi yang sama, maka baku hantam kali ini bertujuan untuk mengasah keterampilan dari kedua akademi. Di sisi lain, Yuho tidak menyangka jika energi spiritual Wang Dong telah mengalami peningkatan setelah 2 tahun lama tidak bertemu. Ketika Yuho sedang membicarakan hal ini, mereka berdua tiba-tiba dikejutkan oleh serangan kejutan yang dilepaskan oleh Jing Xian. Menyadari hal ini, Yuho segera muncul di depan Wang Dong dan memblokir serangan tersebut dengan teknik Kaisar Es. Melihat kejadian ini seketika membuat Jing Xian terkejut. Oleh sebab itu, dirinya meminta kepada Ji Chen untuk bekerja sama menyerang Yu Hao. Sehingga membuat kedua belah pihak kembali melakukan baku hantam jarak dekat. Jing Xian kemudian melepaskan alat roh miliknya ke arah Wang Dong. Namun hal tersebut dapat diblokir dengan mudah oleh Yu Hao. Sehingga membuat Jing Xian terkejut melihat kejadian ini. Yu Hao kemudian menjelaskan, setelah dirinya mendapatkan dukungan dari kekuatan Haodong, maka energi spiritualnya akan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Tidak berselang lama, Ji Chen kemudian melepaskan teknik tebasan pedang ke arah Yu Hao. Melihat hal ini, Yu Hao kemudian meminta kepada Wang Dong untuk melakukan teknik fusi Haodong dan melepaskan teknik jalan surgawi untuk memblokir tebasan pedang tersebut. Teknik jalan surgawi yang dilepaskan oleh Yuho dan Wang Dong tidak hanya mampu memblokir tebasan pedang Ji Chen, namun juga membuat tubuh Ji Chen dan Jing Xian tidak bisa menggerakkan tubuhnya, sehingga membuat mereka berdua mengakui kekalahan. Ji Chen mengatakan jika mulai saat ini, Yuho akan menjadi rival abadinya. Setelah mengatakan hal ini, mereka berdua segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Melihat hal ini, Wang Dong kemudian bertanya kepada Yu Hao, apakah mereka berdua benar-benar seorang musuh? Namun Yu Hao mengatakan jika mereka berdua hanya murid akademi yang berambisi untuk mengalahkannya. Singkat cerita, ketika Yu Hao mengajak Wang Dong untuk masuk ke dalam asrama, Wang Dong kemudian bertanya kepada Yu Hao, apakah dirinya mempunyai seorang gadis yang dia sukai selama berada di dalam akademi. Yu Hao mengatakan meski dirinya tidak memiliki seorang gadis yang dia sukai, namun dirinya bertemu dengan gadis cantik bernama Juzi ketika baru pertama kali memasuki aula kebajikan. Selain asal-usul gadis tersebut sangatlah misterius, gadis tersebut juga memiliki masa lalu yang sangat menyedihkan seperti dirinya. Namun Yu Hao saat ini tidak mengetahui keberadaan gadis tersebut. Wang Dong kemudian memberitahu Yu Hao maksud dan tujuannya datang ke tempat ini, di mana kultivasinya saat ini telah mengalami hambatan di level 60. Oleh sebab itu, dirinya harus segera kembali dan menemukan cincin roh yang sesuai dengan roh pelindungnya. Wang Dong kemudian bertanya kepada Yu Hao, apakah dirinya bersedia untuk ikut bersamanya. Yu Hao mengatakan jika dirinya bersedia untuk ikut bersama Wang Dong. Keesokan harinya, sebelum mereka berdua mulai melakukan perjalanan, Yu Hao terlihat memberikan sebuah alat roh kepada Wang Dong. Hal ini seketika membuat Wang Dong merasa sangat senang. Selain alat roh tersebut sesuai dengan roh pelindungnya, alat roh tersebut hanya membutuhkan sedikit kekuatan jiwa untuk menggunakannya. Namun sebelum mereka pergi, Wang Dong memperingatkan kepada Yu Hao jika Sekte Hautian sangat membenci alat roh. Oleh sebab itu, ketika mereka berdua tiba di tempat tersebut, Wang Dong meminta kepada Yu Hao untuk tidak menggunakan alat roh di depan mereka. Setelah mengerti dengan hal ini, mereka berdua segera melakukan perjalanan ke Sekte Hautian. Di tengah perjalanan, Yu Hao tiba-tiba mendengar sebuah ledakan yang sangat keras tidak jauh dari lokasi mereka saat ini.
Menyadari hal ini, Yuho kemudian mengaktifkan kemampuan berbagi area deteksi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Yuho melepaskan kemampuan area berbagi deteksi, Yuho dapat melihat jika tidak jauh dari lokasinya saat ini, terdapat dua kelompok pasukan kerajaan yang sedang melakukan pertempuran. Merasa penasaran dengan hal tersebut, Wang Dong kemudian memegang tangan Yu Hao dan mengalirkan kekuatan Hao Dong, sehingga Wang Dong bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan kekuatan Hao Dong memperjelas gambaran spiritual Yu Hao. Dalam radius 4 km, terdapat salah satu pihak yang mencoba untuk melarikan diri. Pihak yang melarikan diri merupakan kelompok yang beranggotakan Kaisar Jiwa dan berjumlah ratusan orang. Sementara kelompok yang mengepung mereka beranggotakan Raja Jiwa dan berjumlah ribuan orang. Yuho tidak menyangka jika dirinya akan melihat pertempuran besar antar dua pasukan kerajaan secara langsung. Tidak berselang lama, Yuho tiba-tiba dikejutkan oleh sosok Jusi dalam pertempuran tersebut. Jusi memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk bertahan. Pasalnya, sebentar lagi pasukan bantuan akan segera tiba. Menyadari hal ini, Wang Dong kemudian bertanya kepada Yu Hao, siapa mereka sebenarnya? Yu Hao mengatakan jika mereka berdua merupakan Kiki dan Jusi yang pernah diceritakan oleh Yu Hao sebelumnya. Pada awalnya, Yu Hao berniat untuk menolong kedua rekannya. Namun, dikarenakan situasi di medan pertempuran sangat berbahaya, Yu Hao khawatir jika hal ini akan membahayakan keselamatan jiwa Wang Dong. Namun, Wang Dong mengatakan selama dirinya bersama Yu Hao, maka dirinya tidak akan pernah takut untuk menghadapi bahaya apapun. Mendengar hal ini, seketika membuat Yu Hao tersenyum dan mengatakan, selama dirinya masih hidup, maka Yu Hao tidak akan membiarkan Wang Dong dalam keadaan bahaya. Sementara itu, pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Jusi saat ini semakin terdesak oleh kepungan pihak musuh. Bahkan banyak di antara mereka yang terluka dan mati terbunuh akibat terkena ledakan meriam laser. Meski berada dalam kondisi genting, namun Jusi mencoba untuk tetap tenang. Jusi berjanji jika dirinya tidak akan membiarkan Keke terluka selama dirinya masih hidup. Mendengar hal ini seketika membuat Keke terkejut. Apa maksud dari ucapannya tersebut? Secara bersamaan ketika pasukan kerajaan Matahari Bulan mundur untuk melarikan diri, Keke kemudian bertanya kepada Jusi, kapan bantuan mereka akan segera tiba. Meski sempat terdiam dan tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, Jusi kemudian mengatakan jika bantuan akan segera tiba dalam waktu kurang lebih 15 menit. Selama mereka mampu bertahan, maka mereka semua dapat kembali dengan selamat. Mendengar ucapan tersebut kembali membangkitkan semangat tentara Kekaisaran Matahari Bulan, sehingga membuat mereka kembali melakukan perlawanan hingga bantuan telah tiba. Sementara Jusi merasa sangat bersalah dan meminta maaf kepada mereka semua. Pasalnya, bantuan yang sebenarnya akan tiba di tempat ini dalam waktu kurang lebih setengah jam. Menyadari hal ini, Jusi beranggapan apakah mereka benar-benar akan berakhir di tempat ini. Tidak berselang lama ketika Jusi sedang memikirkan hal ini, salah satu pasukan tiba-tiba melihat sebuah cahaya yang bersinar dari sisi kejauhan. Cahaya tersebut kemudian melesat dengan kecepatan tinggi ke arah musuh. Mendengar hal ini seketika mengejutkan Jusi. Bahkan sosok tersebut mampu dengan mudah membantai satu persatu dari anggota musuh. Kejadian ini seketika menimbulkan kepanikan di pihak musuh. Menyadari hal ini, komandan musuh kemudian memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk mengepung sosok tersebut dan membunuhnya. Di saat Yu Hao dan Wang Dong berada dalam kepungan musuh, mereka berdua kemudian melakukan teknik Fushiro ketiga dan melepaskan teknik badai palu Haotian tepat ke arah mereka. Setelah terkena teknik Fushiro tersebut, setengah pasukan musuh tewas dalam waktu singkat. Melihat kejadian ini seketika membuat pasukan musuh lainnya merasa ketakutan. Mereka tidak menyangka jika dua sosok orang tersebut mampu dengan mudah membunuh rekan-rekannya. Keke kemudian memberitahu Jusi jika orang yang datang untuk menolong mereka adalah Yu Hao. Mendengar hal ini seketika membuat Jusi bersedih. Dirinya benar-benar tidak menyangka akan kembali bertemu dengan Yu Hao di medan pertempuran. Beberapa saat kemudian, Yu Hao dan Wang Dong kemudian berjalan untuk menghampiri Keke dan Jusi.
Yu Hao kemudian bertanya kepada mereka berdua, apakah mereka semua dalam keadaan baik-baik saja. Namun Jusi tidak menjawab pertanyaan tersebut dan malah meneteskan air mata. Jusi kemudian bergumam di dalam hatinya, kenapa harus Yu Hao yang datang untuk menyelamatkan mereka? Padahal sebelumnya, Jusi sudah bertekad untuk melupakan Yu Hao selamanya.